Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Primadita, SIPMPD, peserta Dika calon kepala sekolah tahun 2021 dari SLBB Prima Bakti Mulia Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah saya lakukan di SLBB Prima Bakti Mulia sebagai bagian dari kegiatan OJT 2 pada Dika calon kepala sekolah. Kegiatan rencana tindak lanjut meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan RPK atau rencana proyek kepemimpinan dan dilakukan di sekolah asal. Yang kedua adalah KM atau kajian manajerial yang dilakukan di sekolah asal dan di sekolah magang 2. Dan yang ketiga ialah PK atau peningkatan kompetensi kepala sekolah di sekolah magang 2. Kegiatan RPK ini merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi masalah-masalah terkait pembelajaran dan mencari satu solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. SLBB Prima Bakti Mulia merupakan sekolah khusus bagi peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran dari mulai tuli berat hingga tuli ringan. Dan keunggulannya dari SLB ini adalah menjadi satu-satunya sekolah di Jawa Barat yang menggunakan metode oral sebagai metode pengajarannya, sehingga peserta didik yang mengalami gangguan dengar tetap bisa berbicara secara wajar layaknya peserta didik yang mendengar. Dan secara umum, pembelajaran di SLBB Prima Bakti Mulia berjalan dengan lancar, ditunjang dengan kompetensi guru yang mumpuni serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan RPK yang saya lakukan adalah kegiatan workshop dengan judul Peningkatan Kompetensi Pendidik melalui workshop pembuatan media pembelajaran audio, visual, video Canva. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pendidik di SLBB Prima Bakti Mulia bekerja sama dengan Telkom University Bandung sebagai narasumber pedagogiknya. Tujuan pelatihan dan pendampingan kepada pendidik dalam pembuatan media audiovisual interaktif adalah untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan rasa belajar para peserta didik, terutama di masa pandemi seperti ini, baik secara daring maupun ketika tatap muka. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan RPK yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap ini, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait waktu pelaksanaan kegiatan dan hal-hal lain yang menunjang kegiatan RPK. Selanjutnya, hasil koordinasi dengan kepala sekolah disosialisasikan kepada seluruh pendidik yang ada di sekolah. Kegiatan workshop RPK dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021. Kegiatan ini bertempat di SLBB Prima Bakti Mulia dan dibuka oleh kepala sekolah yaitu Ibu Min Sudirahati SPD dan narasumber dari Telkom University yaitu Ibu Yulinda Eliskar SSI MSI. Dalam kegiatan workshop, peserta dikenalkan dengan aplikasi Canva, kelebihan-kelebihan fitur Canva, dan juga cara penggunaan Canva untuk membuat media pembelajaran audio visual yang menarik. Peserta dibimbing untuk dapat membuat media pembelajaran interaktif berupa video. Pada akhir kegiatan workshop, pendidik diminta untuk mengisi instrumen Monef keterlaksanaan workshop, melakukan pengimbasan kepada peserta didik, dan juga pengisian instrumen Monef untuk diisi setelahnya. Kemudian melakukan evaluasi, refleksi, dan juga tindak lanjut dari hasil workshop. Hasil dari kegiatan RPK ini adalah yang pertama, hasil monitoring pelaksanaan kegiatan RPK. Yang kedua, hasil evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang masih lemah berdasarkan hasil AKPK. Yang ketiga, hasil evaluasi dampak kegiatan program RPK terhadap peningkatan guru. Yang keempat, hasil evaluasi dampak keberhasilan program RPK terhadap kualitas pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi pencapaian students well-being. Setelah mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam membuat video pembelajaran,
siswa-siswa belajar jadi semakin giat dan alhamdulillah pembelajaran menjadi semakin menarik. Alhamdulillah setelah menggunakan media video, pembelajaran anak-anak selama ini jadi mereka lebih mengerti, lebih antusias, lebih cepat menghafalnya, jadi lebih tahu. Video aku suka belajar. Aku suka belajar video mantap. Kegiatan yang kedua adalah KM, yaitu kajian manajerial yang dilakukan di sekolah asal, yaitu di SLB BEM 5 Bakti Mulia dan juga di sekolah magang 2, yaitu di SLB NA Citerep Cimahi. Kegiatan kajian manajerial merupakan kegiatan di mana calon kepala sekolah mengidentifikasi capaian 8 standar nasional pendidikan, sehingga dalam hal ini calon kepala sekolah melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi kepada manajemen sekolah, yaitu kepada kepala sekolah dan juga kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatan RTL yang ketiga adalah berkaitan dengan kegiatan peningkatan kompetensi atau PK calon kepala sekolah yang mengacu pada angka PK terendahnya. Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan di sekolah magang 2, yaitu di SLBNA Citerep Cimahi. Dalam kesempatan ini, saya memanfaatkan waktu untuk belajar kepada mentor 2, yaitu Bapak Sudarman SPD MPD, terkait kompetensi supervisi akademik di sekolahnya. Saya selaku calon kepala sekolah menggali informasi sebanyak mungkin dari mentor 2 terkait pengalamannya dalam mensupervisi pembelajaran di sekolahnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Hal ini tentunya menjadi bekal bagi saya untuk bisa meningkatkan kompetensi supervisi di sekolah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Demikian penjelasan secara singkat mengenai RTL yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.